Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ke-12 ini, dalam mata kuliah Keamanan Teknologi Informasi. Pada pertemuan ini, kita akan membahas topik dalam pengelolaan sistem informasi, yaitu backup dan recovery data. Materi ini menjadi salah satu fondasi utama dalam administrasi server dan manajemen sistem karena berkaitan langsung dengan keamanan serta keberlangsungan data. Mahasiswa sekalian, coba bayangkan apabila suatu sistem informasi akademik tiba-tiba tidak dapat diakses dan seluruh data nilai KRS serta data mahasiswa hilang. Pertanyaannya, apakah sistem tersebut masih bisa berjalan normal? Jawabannya tentu tidak. Dari ilustrasi sederhana ini, kita dapat memahami bahwa data merupakan aset yang sangat berharga dan kehilangan data dapat menimbulkan dampak yang besar. Secara sederhana, backup adalah proses membuat salinan data dan menyimpannya di lokasi lain yang aman. Tujuan utama backup adalah melindungi data dari kehilangan akibat kesalahan manusia, kerusakan perangkat keras, serangan siber, maupun bencana alam. Sementara itu, recovery adalah proses mengembalikan data atau sistem ke kondisi normal setelah terjadi gangguan. Perlu saya tekankan, backup tanpa recovery yang terencana dan teruji tidak akan memberikan manfaat yang maksimal. Dalam praktek profesional, backup dan recovery tidak bisa dilepaskan dari dua konsep penting, yaitu Recovery Point Objective atau RPO dan Recovery Time Objective atau RTO. RPO menunjukkan seberapa banyak data yang masih dapat ditoleransi untuk hilang. Misalnya, jika RPO ditetapkan 1 jam, maka organisasi siap kehilangan data maksimal 1 jam terakhir. Sedangkan RTO menunjukkan berapa lama waktu maksimal sistem boleh berhenti beroperasi. Semakin kecil nilai RPO dan RTO, semakin tinggi tuntutan teknologi dan biaya yang dibutuhkan. Mahasiswa sekalian, tidak semua sistem memiliki kebutuhan RPO dan RTO yang sama. Sistem akademik dan keuangan biasanya memiliki prioritas lebih tinggi dibandingkan sistem pendukung lainnya. Disinilah pentingnya analisis kebutuhan sebelum menentukan strategi backup. Selanjutnya, kita mengenal beberapa metode backup yang umum digunakan. Yang pertama adalah full backup, yaitu mencadangkan seluruh data secara penuh. Metode ini paling aman, tetapi membutuhkan waktu dan ruang penyimpanan yang besar. Yang kedua adalah incremental backup, yaitu hanya mencadangkan data yang berubah sejak backup terakhir. Metode ini lebih efisien, namun proses recovery bisa lebih lama. Yang ketiga adalah differential backup, yaitu mencadangkan semua perubahan sejak full backup terakhir, sehingga proses pemulihan relatif lebih cepat. Sebagai ilustrasi sederhana, bayangkan kalian menyimpan tugas akhir, full backup seperti menyalin seluruh folder, sedangkan incremental backup seperti menyimpan hanya file yang baru diubah hari ini. Backup yang baik harus didukung dengan strategi recovery yang jelas. Inilah yang dikenal sebagai disaster recovery plan. Dalam strategi recovery dikenal beberapa konsep seperti cold site, warm site, dan hot site. Cold site memerlukan waktu lama untuk aktif, sedangkan hot site memungkinkan sistem berjalan kembali hampir tanpa downtime. Semakin cepat recovery yang diinginkan, semakin besar pula biaya dan kompleksitas yang diperlukan. Catatan penting yang perlu kalian ingat, banyak kegagalan pemulihan data terjadi bukan karena tidak memiliki backup, tetapi karena rencana recovery tidak pernah diuji. Backup harus diuji secara berkala untuk memastikan data benar-benar dapat dipulihkan. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa backup dan recovery merupakan elemen penting dalam menjaga keberlangsungan sistem informasi. Backup melindungi data, recovery menjaga layanan tetap berjalan, dan perencanaan yang baik akan meminimalkan risiko kerugian. Ingatlah satu prinsip penting,
Sistem yang baik bukanlah sistem yang tidak pernah gagal, tetapi sistem yang mampu pulih dengan cepat. Silakan renungkan, jika suatu hari kalian menjadi administrator sistem, strategi backup dan recovery apa yang akan kalian terapkan dan mengapa? Terima kasih. Demikian materi pertemuan ke-12 ini. Harap dapat dipahami. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan dalam forum diskusi yang tersedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.